teman-teman yang terkasih, kita akan melihat satu teguran dari Romo Deso terhadap mereka mereka yang mewartakan apa yang tidak benar, sehingga itu bisa membuat orang menjauh dari gereja Katolik atau iman Katolik. Nah, menurut saya ini satu kegelisahan dari Romo Deso, di mana muncullah romo-romo lain ya yang selalu membuat keonaran dengan cara yang tidak benar. Semisal itu Patrice Allegro, Alphonse Colo, dan channel-channel yang beredar sekarang ini yang membuat satu rintangan yang terbentang antara Katolik dan Protestan, di mana mereka ini selalu mengejek dan menjelek-jelekan Protestan. Itu awal mulanya sejak Romo Alphonse Colo dan Patrice Allegro ini justru melakukan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Setiap hari Protestan, setiap detik, setiap jam Protestan. Tapi argumennya itu sebenarnya teman-teman sudah lama dibantah. Nah, saya menduga bahwa ada juga pengaruh cara berargumen kawan-kawan kita di sebelah yang diadopsi oleh Patrice Allegro dan Romo Alphonse Colo ini. Dengan kata lain bahwa ketika kita menyampaikan secara berulang-ulang itu apa yang menjadi pernyataan kita dan apa yang menjadi ide kita, walaupun itu salah, maka kemungkinan itu akan diterima orang karena dia secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dan itu akan mempengaruhi otak dan pikiran setiap orang. Jadi saya harap supaya para romo-romo yang lain ini juga paham apa yang disampaikan oleh Romo Deso, teman-teman. Jadi bagi saya Romo Deso ini adalah orang yang terhormat, di mana beliau pernah melakukan kesalahan atau interpretasi terhadap Dr. Deki Gadas itu, dan tidak lama setelah itu beliau mengakui kesalahannya itu, teman-teman. Nah, itu salah satu bentuk bahwa beliau itu memang orang yang terpelajar, terdidik, dan dia paham apa yang benar dan apa yang salah. Dan walaupun ada perbedaan mendasar atau sekunder lah antara Protestan dan Katolik, tapi bukan salah satu pekerjaan yang senantiasa kita expose ke media sosial, bukan. Tapi tujuan kita, mari kita memuliakan Kristus dengan iman kita masing-masing. Ya, jadi wajar saja kalau ada orang Protestan yang mau membela imannya, begitu juga dengan Katolik. Tetapi ketika ini dilakukan terus-menerus tanpa henti dan tanpa dasar, bermodal asumsi dan lain sebagainya, tentu ini satu kesalahan, teman-teman. Nah, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Romo Deso. Saya harus jujur mengatakan, saya sakit hati dengan pewartaan channel-channel yang mengatasnamakan Katolik, tetapi membuat orang Katolik membenci institusi gereja Katolik sekarang, dan ujung-ujungnya menjauh dari gereja. Ketika kami yang di pelosok, yang di pedalaman ini berjuang agar umat tekun dalam iman kekatolikannya, tetapi orang-orang pintar di perkotaan justru membentangkan tayangan-tayangan yang justru meruntuhkan fondasi iman yang sedang kami bangun dengan. Nah, itu dia teman-teman yang telah disampaikan oleh Romo Deso, dan kiranya kita semua
menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar dalam menanggapi segala sesuatu tanpa harus melihat segala sesuatu itu sebagai bentuk intimidasi dan lain sebagainya, dan tanpa melihat segala sesuatu itu sebagai bentuk perlawanan yang keras lah. Dalam dunia gagasan berteologi tidak seharusnya seperti itu ya. Bukan dengan cara memfitnah dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Romo Alfonso Colo ya, bahwa dia berkata pendeta MYM membuang Maria ke tong sampah. Ya, padahal yang dimaksud oleh pendeta MYM bukan membuang pribadi Maria yang dalam sejarah itu loh yang melahirkan Yesus, bukan. Tetapi di sisi lain dia berkata berdasarkan apa yang kita imani sebagai orang Kristen yang sejati. Baik, kiranya Tuhan memberkati kita kekal sampai selamanya.